I'm grateful for the church here in FGF Houston. I still remember around January 1999, which is 15 years ago, before I was appointed as a pastor to FGF Columbus, and then at that times I have very little experience on how to preach, how to deliver the word of God. And then FGF Houston is the church who gave me a chance and trained me how to preach. And then FGF Houston invited me to come to the Sunday service at that time around January 99, still in the hotel. I forgot what is the name of the hotel, but I still remember before the service, Om David sing a song, Love You So Much. That's from Hillsong. So, thanks God for FGF Houston who support me and support our family and support our ministry at Columbus. And now, with all respect to my brother and sister who doesn't understand English, I will continue to speak in Indonesian because I know somebody will translate for that. So, mari saudara yang dikasih Tuhan, buka Alkitab Anda di dalam buku Daniel. Di dalam perjanjian lama setelah Yeremia, ratapan, nubuat Yeremia, and then Yesaya, you will find Daniel. Pasal yang pertama, kalau Anda tanya apa yang akan jadi judul daripada message hari ini, sangat sederhana. Saya mengutip istilah yang ada di Indonesia, kalau bingung, pegangan. So, Daniel pasal yang pertama, 9 ayat yang pertama saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Zozakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Shinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dari bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari, dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Mishael, dan Azarza. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrah, Mishael dinamainya Mesah, dan Azarza dinamainya Abednego. Perhatikan ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah, God now, mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini, saya percaya cinta dan kasih-Mu cukup bagi kami. Pada saat kami tadi we sang together, Father God, about the song How Your Faithfulness is Great, Tuhan. Besar kasih setiamu. Kami percaya itu, Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami mau belajar, Tuhan, dari firman-Mu, bukan saja menjadi sesuatu yang sifatnya pengetahuan, tapi sesuatu yang nyata, yang kalau kami lakukan dan praktekkan, ada berkat favor dari Tuhan turun atas kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amen. Saya ingin tanya kepada Anda, especially if you grow up in Indonesia, kalau Anda punya teman,
Anda punya roommate, Anda punya saudara, Anda punya family, kelihatan bingung apa yang orang biasa katakan. Hah? Kalau bingung, pegangan. Saya mikir saudara ya beberapa waktu, kenapa nggak ditawarin makan? Kalau bingung makan misalnya. Kenapa kalau nggak dibilang, kalau bingung ditanyain gitu ya toh, do you need money? No. Kalau bingung, pegangan. Maybe that's just cuman sekedar suatu peribahasa yang simple saudara. Ya. Tapi saya belajar dalam hidup ini, bingung itu artinya apa? Kehilangan orientasi. Nah, right? Nggak fokus, that's orang bingung. Dia kehilangan arah. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Benar? Berapa banyak dari Anda pernah bingung? I don't know how to translate in English. Oh, confused ya, confused. Bingung itu lebih dari sekedar confused. Pokoknya bingung aja. Sama seperti pendeta bingung mau khotbah apa atau mau ngomong apa gitu, begitu dia lupa gitu ya, saudara. So, bingung. It's interesting, saudara. Kehilangan orientasi, kehilangan arah, nggak bisa kontrol situasi, saudara. Dan apa pegangan maksudnya? Pegangan itu apa? Kenapa seseorang ditanya pada saat you bingung, you lost orientation, you lost the focus, you hold on to something, Anda pegangan karena apa? Supaya ada sesuatu yang mengikatkan Anda, right? Supaya yang tadinya kehilangan orientasi, kehilangan kontrol, Anda bisa punya arah. Suatu saya dulu menjadi pegawai negeri, saudara, pertama kali ada yang namanya P4, saudara. Berapa banyak dari Anda pernah dengar? Atau seumuran dengan saya? Proses pembodohan pelan-pelan. Jangan buat penghayatan dan pengamalan Pancasila, bukan saudara, itu maksudnya saudara. Ya. Nah, nggak ada orang yang senang kalau hidupnya itu di luar kontrol. For sure. Orang Kristen juga nggak ada yang senang saudara ke hidupnya. Ya, semua dari kita, we want to control ourselves. Kita ingin mengontrol hidup kita, jam berapa tidur, mau nonton TV model apa saudara, mau makan, nggak ada enaknya saudara. Nah gimana kalau Anda misalnya bukan cuma sekedar kehilangan kontrol yang kecil, but you lost something big because of situation, karena situasi, karena peristiwa, karena kondisi. Orang saudara ya, saya pernah nih ya, kan saya pegang debit card gereja, suka buat beli barang, makanan, kebutuhan di dapur. Jadi kita beli di restoran Dipo. So beberapa tahun waktu yang lalu restoran Dipo katanya kebobolan, sehingga kredit card yang tercatat di situ bisa dihack orang. Itu aja sudah bingung. Karena saya pikir saudara, waduh uang gereja cuma segini. Nanti kalau diambil orang gue gak dapat gaji dong. Oh beneran saudara, saya masih manusia, masih berpikir tentang demikian. And then you lost control, you try to manage everything. Kita berusaha untuk semua sesuatu. Tadi saya katakan bahkan ya, kan kita ingin kontrol even jam tidur kita. Makanya anak kecil disuruh tidur siang gak suka kan? Sejak kecil udah gak suka, coba Anda punya anak nanti. Tidur siang, susah nyuruh anak tidur siang. Susah saudara, because you really want to control saudara. Nah saya ingin ajak Anda untuk melihat bersama-sama tentang seseorang. Anak muda yang bernama Daniel, mulai ayat yang ke-1 sampai yang ke-7, yang sungguh-sungguh kehilangan kontrol atas hidupnya. Anda ikutin dalam Alkitab Anda masing-masing. Ya. Yang pertama, dikatakan bahwa ada seorang raja dari Babilonia yang bernama Nebukadnezar yang menaklukkan tanah bangsanya. Bukan cuma sekedar menaklukkan tanah bangsanya, tapi Nebukadnezar bahkan ingin membuat Israel, Yerusalem dan seluruhnya sungguh menjadi Babilonia mini. Dengan segala budayanya, dengan segala sistem kepercayaan agamanya, dengan segala macam pokoknya yang ada di Babilonia akan dibuat dan terjadi di Yerusalem. Itu yang dilakukan oleh Nebukadnezar, saudara. Dan bahkan Nebukadnezar memilih sekelompok orang yang dikatakan bukan orang biasa. Tadi kita baca bersama-sama kan. Dia memilih sekelompok anak muda yang berpendidikan baik, yang tidak punya celah secara perawakan, yang berasal dari keluarga bangsawan, come from noble family. Itu yang dipilih oleh Nebukadnezar, saudara. Dan membawa anak-anak muda ini ke pembuangan di Babilonia. Dan ada di antara mereka 4 orang. Khususnya 1 orang yang bernama Daniel, saudara.
Saya ingin ajak Anda, if you are Daniel, if you put yourself, kalau Anda menempatkan diri Anda dalam diri Daniel saat ini, kira-kira gimana? Yang pertama, dia kehilangan kebebasannya. Saya belajar ya, suatu saya di Columbus, karena saya seringkali melayani mahasiswa, muslim mahasiswa, kalau mereka bisa sekolah di Amerika, ya at least keluarganya bisa membiayain. Kalau keluarganya bisa membiayain, dia berasal dari keluarga yang oke di Indonesia, right? Datang dari keluarga yang oke. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Daniel berasal dari suatu keluarga yang bangsawan. Yang biasanya keluarga bangsawan itu punya suatu kebebasan yang tinggi. Dia punya freedom yang luar biasa. Tapi begitu dia dibawa ke Babilonia, dia kehilangan kebebasannya. Kalau Anda datang ke Amerika, Anda cari hidup lebih bebas atau hidup yang lebih terikat? Semua orang suku apapun, whatever your ethnic group, Anda datang ke Amerika, kalau saya tanya, ngapain lu ke Amerika tinggalin Tondano atau Tonsea? Dia bilang sama saya, ini tanah penuh susu dan madu, pastor, katanya dia bilang. Itu orang Kristen berarti ya toh? Mencari freedom, kebebasan. Because freedom is very valuable in our life. Dan Daniel harus kehilangan kebebasannya. Dia pergi yang biasanya dihormatin, dihargai sedemikian rupa, lalu dia dibawa ke Babilonia. Bukan saja dia kehilangan freedom, he lost his home. Dia kehilangan rumah, kehangatan, perlindungan dari orang tua, dari segala sesuatu yang ada dalam sistem keluarga besar. Kalau Anda pernah pergi dan meninggalkan keluarga, saudara, you could feel. Rasanya tercabut, terpisah dari keluarga besar. Makanya orang Indonesia itu ya, dulu saya heran ngapain sih lebaran pulang kampung. Udah susah kan? Naik kereta susah, ada yang naik bajai lagi nekat gitu ya, dari Jakarta ke Gombong gitu kan, jauh banget gitu loh. Karena apa? Karena mereka ingin merasakan something. Anda berasal dari mana? Samosir? Nah coba, di Jakarta berhasil sedikit pengen pulang kan? Tetap ingin merasakan something. Dan Daniel bukan saja kehilangan kebebasannya, dia kehilangan rumahnya, dicabut. Sedemikian rupa saudara, dia dicabut dari rumahnya, dia kehilangan culture, budaya. Orang Indonesia ya, saya punya dulu, waktu kita retreat sama-sama, kalau tidak salah sekitar tahun 2007, itu di Missouri ya pastor ya, Missouri atau di Texoma itu, waktu Columbus ikut ke Texas 2000 driving 23 hours. Dan saya punya ada satu jemaat saudara, setiap kali kalau makan siang dia di pojokan sana saudara, suami istri. Dan saya pikir kenapa enggak mau ngumpul Tante Kathy? Enggak bisa makannya. Culture. Jadi dia bawa teri dari Columbus, saudara. Can you imagine retreat? Tercabut culture. Kita orang Indonesia, right? Saya tanya kepada Anda, coba you ngumpul kayak kemarin di rumah Edi. Nggak ada kacang panjang belacan. How do you feel? Nggak boleh lagi, nggak ada lagi. Suatu kami datang di Columbus, nyari kecap aja susah. Something miss. Itu culture, itu baru itu saudara ya, kita orang Indonesia biasanya habis gereja masih pengen makan, pengen ngobrol, nanti udah gitu ya, pisahan di tempat parkir ngobrol lagi gitu. Biasa, right? That's part of the culture. And then Daniel kehilangan itu saudara, dia kehilangan even his friendship. Dia kehilangan statusnya sebagai seorang bangsawan. Di Jawa itu ada istilah darah biru. Nah, jadi kalau di depan namanya ada Arde, itu Raden, saudara. Ya toh? Itu darahnya biru katanya, bukan merah. Sama seperti saya, darahnya Scarlet, Longhorn. nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya dia kehilangan kebangsawanannya. Saya pernah punya teman, dulu saya pengen tahu kenapa sih, gimana caranya orang Indonesia bisa masuk ke Amerika yang katanya, sorry ya, ilegal gitu ya saudara. Dan saya pikir mereka katanya pakai paspor orang lain. Saya pengen tahu. Sekitar tahun 2000-2001 because I help some people yang harus pulang ke Indonesia. Gitu. Setiap kali saya panggil nama dia Rudy, dia nggak nengok. Rudy atau siapa nengok. Karena nama aslinya tuh Sutrisno. Beneran saudara. Beneran, jadi dia masuk Amerika, dia bisa kan dijual di Tanjung Priok itu visa, paspor bekas pelaut kan. Jadi udah ada namanya kan, Rudy siapa, Rudy Cahyana atau siapa toh. Jadi dirubah sedemikian rupa, cuman foto dia disisipin di situ. You know that visa yang lama tuh ada fotonya kan, ada hologramnya. Tapi sekarang nggak bisa di scan pakai mata kan. Dia bisa masuk ke Amerika. Makanya saya panggil Rudy nggak nengok saudara, karena namanya Sutrisno. Nah,
Dia kehilangan identitas, but for the good things, because dia bisa masuk Amerika setelah itu toh. Tapi kalau Anda dan saya kehilangan identitas sama sekali, gimana rasanya? Nggak punya KTP, nggak punya ID aja bingung di Amerika, right? Nggak bisa drivingnya, benar? Nggak bisa nyetir kita, nggak bisa account bank. If you have an account, you nggak bisa transfer, nggak bisa tambah nama, nggak bisa nutup. Nggak punya ID. Nggak punya identitas, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan di situ firman Tuhan mengatakan, Daniel harus belajar yang baru, bahasa yang baru. Berapa banyak dari kita struggle ngomong Inggris? Saya struggle luar biasa. Sama seperti Pastor Jimmy katanya, bassnya lebih banyak ketimbang treble-nya gitu saudara ya. Orang Jawa kalau ngomong Inggris, it's very difficult, it's very hard to speak English. Beneran saudara, susah. Tanya istri saya. Susah. Dan Anda dan saya seperti Daniel, ini dicabut sedemikian rupa, kehilangan kebebasan, kehilangan budayanya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak ada. Nggak bisa, harus diajar bahasa yang baru, bahkan dikatakan, dia bakalan mungkin mati di tempat yang tidak pernah dia impikan. I met many people, ya toh, tinggal di New Jersey, Manado totok, mati pengen dipirim kurang. Mayatnya maksudnya, naik pesawat, $10.000 kan? Ongkosnya. Kalau saya tanya sama dia, tante kalau mau mati di mana? Oh kirim pulang ke Indonesia. Kenapa nggak dibakar saja di sini tante? Hah, orang Kristen nggak bisa dibakar kata dia gitu. Well at least dikubur di sini. Tante tahu biayanya berapa? Terus saya bilang satu angka, kan kasihan anaknya tante. But still ada suatu kerinduan dan keinginan even kalau mati di tanah, mana kita berasal, right? Anda bayangkan kondisi Daniel saat itu. Bukan cuma dia kehilangan orientasi, dia kehilangan everything. Dia kehilangan segala-galanya, dia kehilangan kontrol atas dirinya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, namanya diganti dari Daniel menjadi Belshazzar. Daniel artinya God will judge my life. Tuhan yang akan menjadi judge atas hidupku. Mengagumkan bukan? Nama Daniel. Dan artinya dia apa? You nggak bahkan buat namamu sendiri, you nggak bisa punya kontrol. Now, you lost everything saudara. Untuk identitasnya yang asli. Nah saya tanya kepada Anda, saya nggak mau nanya pada Anda lah. Kalau saya aja lah sendiri. Ya kan? Kalau saya berada pada posisi Daniel seperti itu, kira-kira menurut Anda gimana? Ngomel-ngomel kali ya. Katanya anak Tuhan. Kok begini? Dia anak Tuhan, right? Karena dia mengambil namanya itu Tuhan yang akan menjadi judge atas hidupnya. Katanya anak Tuhan, kok begini? Katanya anak Tuhan, kok susah dapat pekerjaan? Katanya anak Tuhan, sudah di community college 3 tahun transfer gak ada yang terima. Beneran saudara, kalau Anda ketawa, I know the living sebagai student kan gitu kan. Saya ngerti beberapa orang, kok susah, lulus katanya ini kok susah. Dapat kerjaan cuma setahun, gak ada H1 visa, kok susah. Atau beberapa orang yang kawin, datang ke sini, try to find a better living. Kok ternyata tidak segampang seperti apa yang dipinginkan. Katanya setiap kali kalau khotbah itu di gereja diajarkan, terima janji Tuhan, gitu kan gitu saudara. But it's very hard in the reality of this life. Out of control. Saya bisa ngomong seperti ini saudara, itu 15 tahun saya belajar hidup mengandalkan diri kepada Tuhan. Suatu saya datang pertama kali, selain Pastor Somi, Pastor Dani Hanafi, oh you don't need to worry. Nanti akan ada pastor yang datang ke Columbus. Paling tidak dalam 3 bulan sekali ada pastor. Setahun gak ada yang nongol saudara. Dan saya belajar khotbah dengan tergagap-gagap. But Tuhan selalu setia, right? Seringkali kita diajarkan melewati hal demikian supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Tapi ada masa kita kehilangan juga konsentrasi dan fokus seperti Daniel ini. Sometimes even as a children of God. Sebagai anak Tuhan. Kalau saya seperti Daniel, mungkin secara manusia saya berpikir, saya nggak happy. Saya nyalain Tuhan bahkan. Why God you put me into this situation? Kenapa Tuhan kau bawa aku kepada posisi seperti ini? Bukankah aku anakmu? Bukankah namaku mau menunjukkan representatif, mewakili akan engkau? Mungkin kalau saya seperti Daniel, saya bisa menjelekkan nama Tuhan. Bahkan Anda mau tahu, seringkali apa yang dilakukan oleh manusia Kristen, mengasihani diri sendiri. Atau mengkritik orang lain, lu aja lu gak ngerasain aja. Demikian saudara yang kasih Tuhan, kalau saya ada di
posisi Daniel. Di dalam ayat 1 sampai ke 7, yang tadi kita baca bersama-sama, 1 sampai 7 itu banyak ya, ada 7 ayat. Siapa yang menjadi penentu atas hidup Daniel? Babilonia, right? Yang menjadi penentu atas hidup Daniel, Babilonia. Memang ada yang mengatakan, oh Tuhan mengizinkan untuk itu Nebukadnezar mengambil, itu kan ayat yang kedua, right? Tapi Nebukadnezar yang mengambil keputusan untuk menyerang dan menaklukkan Israel. Bahkan Nebukadnezar membawa semua perkakas dan perlengkapan ibadah. Nebukadnezar yang menentukan pada saat Nebukadnezar, oh ini 4 orang ini masukkan ke Universitas Babylon. Nebukadnezar yang menentukan kurikulum apa yang harus diajarin. Artinya hidup 4 orang ini sama sekali di luar kontrolnya. Nerimo, bukan nerimo sebagai sikap hidup, tapi nerima apa adanya yang bisa, ya mereka gak bisa ngapa-ngapain. But saya ingin ajak Anda untuk melihat bersama-sama ayat yang ke-8. Kalau 1 sampai 7 yang pegang kontrol adalah Nebukadnezar. 1 sampai 7 yang pegang kontrol adalah Babylon. Tapi ayat yang ke-8 itu seperti ada sesuatu yang sifat itu berubah secara drastis. Karena ayat yang ke-8 ada suatu inisiatif yang berganti. Sesuatu yang berganti dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 8 dimulai dengan apa? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Saya mau nanya kepada Anda, kata berketetapan itu karakternya apa sih? Lemah atau kuat? Sangat kuat, saudara. Berketetapan itu karakternya very strong. Kata berketetapan itu karakternya sangat kuat. Kalau orang dalam kondisi seperti apapun, berasal dari etnik apapun, situasi ekonomi seperti apapun, lalu dia bilang, aku berketetapan tidak akan menyerah. That's different, saudara. Berketetapan. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Dan berketetapan seperti apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia berketetapan untuk men-setup dalam hatinya menghargai Tuhan. Berketetapan for honoring God, saudara. Kalau 1 sampai 7, inisiatif diambil oleh Raja Nebukadnezar dan Babilonia. Ayat yang ke-8, inisiatif berganti, saudara. Daniel punya kesempatan untuk bertindak dan menunjukkan apa yang dia akan lakukan, walaupun situasi sepertinya out of control. That's totally different. Itu berketetapan. Saya pikir saat itu Daniel nekat. No, tentunya dia berpikir panjang kok. Tentunya dia berpikir panjang, dia tahu risikonya. Tapi walaupun dia tahu risikonya, karena risikonya dikatakan dalam ayat-ayat seterusnya, nanti kalau Anda baca sendiri, bahwa orang yang tidak mematuhi perintah raja hukumannya cuma mati, right? That's the big risk. Tapi dia tahu dia memilih whatever risk, apapun situasinya, dia memilih untuk menghargai dan menempatkan, memulai segala sesuatu untuk menghargai Tuhan. Saya ingin encourage Anda semua, saudara yang kasih Tuhan. Dalam beberapa saat dalam kehidupan kita, mungkin kita seolah-olah berenang dalam laut tidak ada harapan. Mungkin kita seolah-olah berada di dalam laut tidak ada sepertinya ya. Bukan cuma tidak ada harapan, saudara. Sepertinya nggak ada sesuatu yang bisa kita lihat. Everything look bleak. Gelap, saudara. Seperti orang bingung. Saya ingin encourage Anda. Kalau suatu ketika kita atau Anda dan saya mengalami situasi seperti itu, there is one thing that we have to do. Hold on unto something concrete. Berpegang kepada sesuatu yang sifatnya nyata. Untuk apa? Dan kita menunjukkan komitmen kita. Kita menunjukkan upaya kita, komitmen kita untuk berpegang kepada sesuatu yang sifatnya konkret itu, saudara. Ya, Daniel bertindak. Daniel mengambil sikap. Dan Daniel menunjukkan sikapnya pada saat dia berketetapan to reclaim his identity. Untuk memegang kembali identitasnya sebagai anak Tuhan. Karena pada saat dia dirubah dari Daniel menjadi Belteshazzar, setelah dia dicabut dari segala sesuatu yang dia milikin, identitasnya hilang. Tapi pada saat dia mengatakan, aku berketetapan, sesuatu yang sifatnya identitas sebagai anak Allah itu dipegang oleh dia, saudara. Identitas sejati di dalam Tuhan. Kalau tidak salah saya datang ke sini tahun 2010 atau 2011. 2011. Which is now 2014. Iya, 2011. 2011 saya sharing kepada Anda semua. Saat itu anak saya yang nomor 2. High school, selesai high school.
Lalu dia diterima di salah satu university yang baik di Kanada, dan dia mendapatkan scholarship. Kami sekeluarga happy because kami hanya tinggal perlu bayar 1/3. Kami punya duit lah buat 2 semester kita pikir. Seminggu sebelum dia berangkat, kita sudah mau ngurus visa, bukan cuma ngurus visa, sudah gitu ya toh. Seminggu sebelum berangkat, University of Alberta bilang, we cancel our offer. Kami cancel, dan dia bingung, karena nggak sempet, udah yang lain udah ditolakin, sekolah lain, Drexel University udah ditolak segala macam sama dia, karena pikir Alberta udah give in. Dan dia, what I have to do that? The only way is go to community college. Di Columbus yang masih terima kan, tinggal seminggu, masih terima. But, kan aku sayang Pak, GPA-nya udah segini, bukan berarti saya merendahkan community college, please jangan salah gitu ya, but because of situation, kenapa nggak sekalian dengan duit segini dapat segini gitu loh. Kami susah. Sebagai orang tua tentu saja susah. Waktu itu saya sharing kepada jemaat di sini. Setelah itu setahun, dia tidak sekolah setahun. Dan sekolah setahun akhirnya kita berpikir, oke, supaya tenang dulu lah. Dia juga bilang, aku nggak mau sekolah setahun deh. Nanti kerja, lah itu sekolah. Lalu setahun kemudian dia dapat tawaran dari sekolah yang lebih kecil, University of Oral Roberts University di Oklahoma. Scholarship lagi. Scholarship, tapi dapatnya cuma 20.000. Jadi plus dorm, plus ini masih gede. Terus kita datang wawancara dengan ekspektasi dapat lebih banyak, nggak dapat lebih banyak. Dan saya bilang sama dia, ayo mau pergi? Enggak Pak, aku sekarang masuk community college aja, mau nembak sekolah lain. Dan saya pikir kalau kamu nggak start dari sekarang, you nggak bisa. But dia tahu, Papa nggak punya cukup uang. Oke, go community college. Tahun kedua, dia apply lagi karena GPA-nya cukup bagus. Ke Oral Roberts dengan pengharapan dapat yang lebih gede. Dikasihnya malah lebih kecil. Dan sekarang saya tanya kepada dia, what are you gonna do? I don't know that. Papa setiap minggu khotbah tentang Tuhan itu setia. Kenapa saya mesti mengalami ini? Saya nggak bisa jawab. Papa khotbah tentang Tuhan, jagai kita hidup begini. But I have to, saya harus mengalami ini. Papa minta tolong saya, ajar saya untuk jadi worshiper. Leading worship, saya nyanyi Tuhan itu baik, Tuhan itu ini, tapi saya harus mengalami ini. Saya nggak bisa jawab. Apa yang bisa saya ajarkan kepada dia? Menurut Anda apa? Whatever situation we have to face, there is only one choice, that concrete, you hold into things that's honoring God. Sesuatu yang sifatnya menghargai Tuhan yang harus kita pegang. Then we will start to have focus. Kita akan start untuk bisa melihat dari kacamata Tuhan, dari pandangan Tuhan, dari apa yang Tuhan sediakan. Dan saya bersyukur pada Tuhan mungkin punya suatu rencana yang berbeda dan baik. 2 minggu lalu, fall semester, dia start di Ohio State University. Meskipun saya dengan istri harus kembali ke Indonesia, he is happy. Dia percaya, dia diterima dengan jurusan yang dia sukain. Saya nggak tahu jalan Tuhan. But one thing yang saya ajarkan kepada anak saya saat itu adalah, apapun situasi yang kamu harus hadapi, hargai Tuhan. Nah saudara ini kasih Tuhan, kita ini ya, kalau jadi manusia itu, nanti Anda punya anak Anda sekolah, suatu ketika pulang dari sekolah, nangis. Anda tahu, karena dibully. Ya kan? Kalau kita secara fisikal dibully, ngapain? Tindakan kita, ngapain? Bales kalau kita kuat. Bales kalau ada yang lebih gede. Apapun gitu. Secara fisik kita tahu. Tapi kalau Anda dan saya dibully oleh situasi, apa yang Anda akan lakukan? Kalau kita dibully secara rohani, apa yang kita lakukan? Saya baca saudara, kalau Anda pernah tahu, Perdana Menteri Israel Golda Meir yang perempuan tahun berapa, dia diajar oleh bapaknya. Dia tanya pada bapaknya sewaktu Israel dulu dibully oleh negara-negara Arab kan. What did you do that when Arabians bully you?
Dan bapaknya jawab, punch in the face. Tonjok mukanya langsung. Saya nggak lagi ngajarin Anda, please jangan salah. Jangan salah. Saya ingin mengaplikasikannya kalau kita dibully secara rohani. Kalau kita dibully secara rohani oleh situasi, apa yang kita lakukan? Banyak manusia ya kalau dihadapkan kepada masalah, dia cari jawaban atas masalahnya. Salah. Saya nggak akan sentuh itu, tapi saya cuma beritahu, cari Tuhan, instead of cari jawaban atas masalah. Oh, that's two different things, saudara. Itu namanya fokus. Kalau Anda foto kamera, even pakai iPhone, you try to have a very focused picture. Sangat fokus kan? You nggak mau yang blurry. Cari solusi atas masalah, belum fokus. Tapi cari Tuhan, fokus sekali. Karena cari solusi atas masalah, belum tentu menghargai Tuhan. That's why hidup kita seringkali bingung. Hidup saya seringkali bingung pada saat saya nggak cari Tuhan, tapi cari solusi atas masalah. Nah saudara ini kasih Tuhan, kalau Anda dan saya dibully secara rohani, pilih menghargai Tuhan. Jangan kompromi saudara, sama seperti Daniel ini saudara. Fokus, itu fokus. Dunia mengajarkan kepada kita untuk punya hidup yang balance, right? Hidup itu katanya harus balance, pastor. Ya toh, kerja, social life, gereja, terus apa lagi? Pesiar, rekreasi, nonton gitu kan, main, balance. Tapi saya belajar dalam hidup ini saudara ya, buat saya, gak ada balance life. Gak ada. Yang ada cuma fokus life. Suatu kehidupan yang berfokus. Kalau Anda dan saya punya suatu kehidupan yang fokus, itu yang lainnya akan terjadi. Fokus untuk menghargai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan dalam hidup kita. That focus. Berbeda saudara, bukan cuma sekedar punya balance life. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau nanya, sewaktu Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, sewaktu Daniel berketetapan untuk memuliakan Tuhan melalui pilihannya, kira-kira Daniel tahu nggak akhir daripada keputusannya? The result of his decision, dia tahu nggak? Nggak tahu, kita baca Alkitab, kita punya luxury, kita bisa tahu, oh Daniel setelah itu menjadi begini begitu, right? Tapi saat itu dia nggak tahu, saudara, dia nggak tahu. Tapi yang dia tahu, satu hal, yang saya ingin ajarkan, yang saya ingin encourage kepada Anda untuk lakukan. Satu hal yang dia pasti tahu, bahwa dia harus mengambil keputusan untuk berpegang kepada Tuhan atau berpegang kepada hal lainnya. Kita tahu itu. Semua orang dapat giliran. Pada saat Anda harus ambil keputusan, Anda punya giliran. Jangan berpikir situasi udah mencet saya sehingga saya nggak punya keputusan. Semua dari kita punya giliran untuk ambil keputusan, saudara. Itu for sure. Semua dari kita, saudara. Kebanyakan dari kita ini cuma kepengen hal yang enak dan nyaman saja, saudara. Tapi saya ingin encourage Anda. Karena ayat yang 9 mengatakan, begitu kita mengambil keputusan dengan yang sama, saudara. Tuhan mengatakan ayat yang 9, dalam bahasa Inggris dikatakan, now God has caused the official to show favor and sympathy to Daniel. Suatu Daniel ambil keputusan, ada sesuatu faktor yang namanya know God yang Daniel nggak tahu saat itu. Yang Daniel nggak ngerti saudara. Tapi know God terjadi setelah apa? Setelah Daniel memberikan ruangan untuk mengekspresikan imannya. Dan Tuhan memberikan favor itu terjadi. Nah saudara ini kasih Tuhan, saya ingin encourage Anda semua. Ya, kita harus belajar untuk menghargai Tuhan. Anda dan saya, whatever situation, difficulties we have to face in this life, Anda dan saya akan tetap punya pilihan. Tetaplah milih hidup di dalam Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul, saya lupa, pasal yang 4 ayat 13 ada hal yang menarik. Sewaktu Paulus dan Yohanes ditahan, ya kan? Dikatakan bahwa Paul dan Yohanes dikenal oleh orang-orang karena mereka selalu bersama dengan Kristus. Perhatikan saudara, dikenal bukan karena kepandaiannya, dikenal bukan karena kecerdasannya, dikenal bukan karena kehebatannya di dalam berkhotbah, karena dikenal sebagai selalu bersama dengan Kristus. Suatu saya belajar tentang coolness itu saya mengerti, oh itu yang dimaksud dengan cool.
as an American, sometimes we use the word cool itu cuman, oh cool dude gitu ya toh. Dan saya berpikir, secara rohani is that any coolness? Saya baru tahu, oh itu coolness. Saya kasih ilustrasi yang gampang, saudara. Ini katanya gitu, saudara ya. Ini katanya dulu beberapa kali para peneliti di University of Delft, Belanda itu suka survei untuk menemukan the new coolness in the world. Sesuatu yang coolness. Lalu salah satu yang mereka temukan adalah engineer Toyota waktu itu ingin bikin Lexus. Engineer Toyota ingin bikin Lexus, mobil mewah kan? Lalu mereka ingin seperti Mercedes, which is German engineering. Dan salah satu yang membuat Mercedes itu hebat apa? Kalau pintunya ditutup suaranya lain, saudara. Beneran, ini yang belum tabrakan gitu ya. Beneran, ini yang belum tabrakan. Dulu saya pikir, karena ada anak muda, setelah itu saya ngomong seperti itu, dia ngetes omongan pastor ini bener enggak sih, dia bilang. Dia ngetes, saudara, dia bandingin. Jadi Mercedes itu kalau yang masih oke, ditutup itu rasanya lain, menunjukkan suatu rasa mewah. Blek gitu, mantep gitu, saudara. Beneran. Dan engineer Toyota berusaha mendiri itu supaya Lexus dapat kelas seperti begitu. As engineer mikirnya macam-macam kan, bukan cuma mesin dan performance saja. Dia berusaha seperti begitu. Mereka coba bolak-balik, nggak bisa-bisa. Didesain seperti apa? Nggak bisa-bisa. Ternyata mereka menemukan bukan cuma sekedar desain pintu, but itu berasal dari keseluruhan desain daripada Mercedes itu. Dari mulai frame, sistem yang menjadi satu, sehingga membuat pada saat pintu itu ditutup, itu cuma pintu, itu bentuknya bunyi dan rasanya itu lain, memberi kesan mewah. Bluk gitu. Dan saya berpikir, saudara, oh that's coolness. That's coolness because you saw, Anda mengekspresikan as smart people. No, it's not. Coolness because karena Anda pakai baju yang mahal. No. Coolness bukan karena pendetanya itu pakai parfum yang mewah. No. Ada pendeta nggak pede kalau khotbah kalau belum disemprot Prada, saudara. Beneran, Anda ketawa, saudara. Saya beneran, saudara. Kalau cincinnya belum yang berapa deret sambil ngotbah sambil digini-giniin, belum percaya. Beneran, saudara, sampai jemaat saya ya, you might notice saya nggak pakai jam tangan, saya nggak pakai ini cincin kawin, masa saya itu kan dibilang nanti bujangan ada yang naksir lagi kan repot. Nah, saudara, jemaat saya belikan saya jam tangan kalau orang gede itu loh, saudara. Ini model, pastor. Model apa? Saya bilang sama istri saya, kalau gue jual gue nggak enak gitu ya, nanti ditanyain gitu kan. No, coolness bukan berasal dari situ. Coolness bukan berasal dari cara kita berbicara yang ingin menunjukkan kesan, oh gue terpelajar. No, it's not. Coolness berasal dari apa? Coolness berasal dari karena kita bersama dengan Kristus. That's coolness, sesuatu yang mengalir keluar, saudara, genuine, asli, gak dibikin-bikin, logat masih berubah. Lidah saya mungkin orang bilang seperti orang Purwokerto, no problem for me. But I know for sure. Saya harus menjaga diri saya, saudara. That Christ flow from my heart. Christ flow from my soul. Itu, saudara. Dan saya ingin encourage Anda semua pagi hari ini. Maju terus dalam Tuhan. Maju terus dalam Dia. Dan kalau Anda harus menghadapi seolah-olah Anda berenang di dalam laut, sepertinya nggak ada harapan, dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam perkawinan, dalam ministry, even di dalam cara kita mencari nanti apa yang kita ingin kejar. I want to encourage you. Berpegang kepada sesuatu, berketetapan untuk memuliakan dan menghargai Tuhan. Tuhan akan menghargai hidup Anda seperti Tuhan menghargai Daniel. Tuhan akan memimpin kepada setiap kita dari kemenangan kepada kemenangan. Kita ini kalau umurnya panjang, paling 80 tahun, saudara. 74 tahun, right? 80 tahun paling umurnya. Bandingkan dengan eternal, eternity, keabadian bersama dengan Kristus, kan? Luar biasa, toh? Dan saya ingin encourage Anda, maju terus dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, setia melayani Tuhan dengan motivasi benar untuk menghargai Dia. Pada saat Anda menyanyi, pada saat Anda mainkan musik, pada saat Anda mengajar sekolah minggu, mungkin pada saat Anda mengganti diapers baby. Karena because you want to honoring God. Berketetapan dalam hati, saudara. Aku berketetapan, situasi apapun terjadi, aku berketetapan untuk memuliakan Tuhan seperti Daniel. Amin. Mari kita berdoa.